Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil awwalina wal akhirin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin Wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in Wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Masailut Ta'lim atau Muqaddimah Hadramiyah. Sekarang melanjutkan sunnahnya wudu, yaitu terakhir kemarin wattatabu'u wattayamunu, sunnah untuk tatabu, nuli-nuli berkesinambungan tanpa jeda antara fardu yang pertama dengan kedua dan berikutnya. Yang wajib di dalam wudhu itu tertib, sementara jarak antara fardu pertama dengan kedua seandainya terpisah lama itu tidak merusak tertib, tetapi merusak mualah atau tatabu, dan itu sunnah. Hanya meninggalkan sunnah tapi wudunya sah. Tatabu niku sunnah. Begitu juga tayamun, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Membasuh tangan kiri dulu baru kemudian tangan kanan, niki meninggalkan kesunahan wudu, tetapi wudunya tetap sah. Kalau kanan dulu baru kiri, nah niku tambah sempurna, berarti sekaligus menjalankan kesunahan wudu. Ngerti sunnah fardu niki penting supaya kita itu tidak gampang menyalahkan orang lain ketika melihat orang lain itu berbeda dengan yang lainnya atau juga berbeda dengan diri kita. Karena ternyata bedanya itu di sunnah. Yang kalau ditinggalkan itu ibadahnya tetap sah. Termasuk lagi kesunahan wudu yang sangat banyak, yaitu wa itolatu ghurratihi wa tahjilihi, melebar panjangkan ghurrah, basuhan wajah. Basuhan wajah, wa tahjilihi, dan basuhan kaki. Batas yang wajib dibasuh ketika wajah, yang wajib yang sudah diterangkan kemarin niku. Kalau dilebar panjangkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, misalnya sampai dibasuh juga bagian leher atau bagian bawah dagu niki mboten wajib, tapi sekaligus dibasuh. Telinga sekaligus dibasuh. Bagian rambut yang membatasi wajah juga sekalian dibasuh. Lah niku jenenge ghurrah. Membasuh dengan menambah luas wilayah wajah niku ghurrah, itolatu ghurrah. Wa tahjil, memanjang lebarkan basuhan tangan dan kaki yang batasnya itu ilal marafiqi, sampai sikut,
itu kemudian dilebihkan pertengahan lengan bahkan sampai ujung lengan misalnya. Kaki yang batasnya itu ilal ka'bain, mata kaki kemudian ditinggikan sampai setengah bentis, bahkan ditinggikan lagi sampai lutut. Lah niku menambah wilayah yang dibasuh. Ketika membasuh tangan dan kaki niku namanya itolatut tahjil, menambah atau memanjangkan basuhan tangan dan kaki. Niku sunnah, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan antumul ghurrul muhajjalun, kalian itu umatku adalah orang-orang yang wajahnya itu bersinar terang dan kedua tangannya itu bersinar terang yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Faman istata'a minkum falyatul ghurratahu, siapa yang mampu di antara kalian ketika wudu falyatul ghurratahu, maka silahkan dipanjang lebarkan basuhan wajah dan kedua tangan. Perintah falyatul itu walaupun niku perintah, lamnya itu lamul amri, tetapi oleh para ulama difahami sebagai perintah sunnah, bukan perintah wajib. Nambah nih gitu. Sing wajib ya batas yang sesuai ditentukan di Al-Quran itu. Yang disebut, yang tidak disebut seperti wajah, kepala yang diterangkan kemarin niku. Bisa menerima beberapa perbedaan-perbedaan, tapi kalau yang sudah disebut tidak berbeda. Seperti ilal marafiqi ada batasnya, ilal ka'bain ada batasnya. Tapi ketika wajah, bagaimana batasnya wajah? Falsilu wujuhakum saja. Ketika kepala, wamsahu biru'usikum, mana batasan kepala? Seberapa luas? Seluruhnya, sebagian, seperempat, atau hanya sedikit sudah dianggap cukup? Nah niku penafsiran yang kemudian difahami beberapa perbedaan di dalam madzhabul arba'ah. Sampun. Watarkul isti'anati, termasuk sunnah lagi ketika wudhu itu adalah tarkul isti'anah bisabbi illa li'udrin, meninggalkan minta tolong. Jadi wudhu dewe, kita niki wudhu dewe. Dalam beberapa tradisi terutama yang wudhunya itu pakai niki nopo koyo kendi atau ceret niku. Nah itu seringkali minta tolong, iki gawakno curno aku tak wudhu. Illa li udhrin, kejaba krana udhur, jaluk tolong ngesokno banyu itu boleh-boleh saja. Minta tolong kok, bukan memaksa. Bukan memaksa, nek memaksa ndak boleh. Tapi minta tolong niku kan sudah izin. Tapi sebaiknya niki bahasan sunnah, bahasan sunnah. Sekali lagi harus bisa dibedakan, oh ini fardu wajib, oh ini sunnah, oh ini mubah boleh. Wudu pakai keran boleh, wudu pakai gayung boleh, wudu pakai kendi ceret atau yang dituangkan oleh teman kita boleh. Jadi di dalam fikih itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada hukum mubah, jawaz, ada yang makruh.
Nah, minta tolong niki kalau tidak ada udzur itu bisa makruh. Ada yang bisa khilaful aula, yang sekedar minta tuangkan itu khilaful aula, yang sekaligus minta tolong anu gosokno pisan iki wajah iki sikil-sikil iki gosokno pisan. Nah niku makruh. Niku jenenge tarofuh. Ngetokno napa nggih gaya utawa rodok mekitik lah nek mriki ngoten. Sehingga nggih tapi mboten haram karena minta tolong, isti'anah. Isti'anah itu meminta pertolongan. Bahasanya minta tolong tapi hanya untuk menunjukkan nek dia niku orang mulia, orang terhormat, sehingga kalau wudhu itu bikin repot semua orang. Ono sing melayu njupuk banyu, ono sing ngecurno, enten sing nggosokno. Nah, ngonten niku walaupun dia tidak memaksa. Ngonten niku makruh. Sebagian lagi yang lebih ringan niku khilaful aula. Kalau meninggalkan itu sunnah, dilakukan secara mandiri. Illali udhrin, kejaba udur. Kalau udur malah bisa menjadi wajib. Minta tolong niku bisa menjadi wajib. Misalnya yang bersangkutan ini lumpuh, tidak sakit. Artinya tidak sakit itu kalau air terkena tubuh itu tidak pengaruh terhadap kesehatannya. Beliau yang seperti ini tetap wajib wudhu. Tidak boleh tayamum karena sakitnya bukan sakit yang menghalangi untuk terkena air. Tapi beliau yang seperti ini wajib minta tolong kalau bisa, kalau ada. Kalau tidak bisa minta tolong karena tidak ada orang, ya beliau ini akhirnya sholatnya itu li hurmatil wakti. Karena tayamum juga tidak bisa. Tangannya itu lumpuh misalnya, kakinya juga tidak bisa bergerak. Tapi kalau wudhu sebenarnya boleh, terkena air wajahnya, tangannya boleh. Lah yang seperti ini wajib minta tolong, karena uzur. Dan wudhunya tetap wajib karena tidak terhalangi ketika menggunakan air. Tidak bisa itu kan karena lumpuh tadi itu. Tapi kalau minta tolong bisa, berarti minta tolongnya itu wajib. Kalau minta tolong itu kemudian mendatangkan bahaya, aku ingin njaluk tolong malah digepuki karo wong, kene wonge kereng-kereng. Aku njaluk tolong api-apian malah digepuki aku. Diamuk, aku malah enggak dirawat misalnya. Wis gak minta tolong lagi karena ada bahaya, berarti sholatnya nanti li hurmatil wakti. Karena tayamum pun juga ndak bisa wong lumpuh. Niku maksudnya illali udhrin itu begitu. Jenengan nek ngaji Safina nopo Sulam Taufik niku. Niku minta tolong niku kan hukumnya ada 4 niku. Al isti'anatu arba'atun. Nah, niku ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang khilaful aula, ada yang mubah, boleh. Minta tolong diambilkan air. Kalau sekarang minta tolong pompa airnya atau kerannya dinyalakan. Urupno sanyune. Nah ngonten niku, peteken aku jange wudu. Berteriak dari dalam kamar mandi minta tolong ngonten niku nggih boleh-boleh saja. Atau keluar dari kamar mandi sendiri, pencet tombol sanyo sendiri karena mboten otomatis, ya boleh-boleh saja. Niku mubah. Termasuk lagi sunnah itu adalah watarkun naqdi, ninggalno ngipatno banyu. Habis wudu kemudian airnya itu dibuang, dikipatno ngeten iki. Nggih. Ngonten niku makruh.
Kalau ditinggalkan menjadi sunnah. Jadi dibiarkan air ibadah itu. Wudu itu ibadah. Sehingga airnya ini menjadi air ibadah. Air ibadah niku nggih mengandung unsur barokah juga. Mulane yang pernah diceritakan niku Kanjeng Nabi ketika menjenguk sahabat Jabir bin Abdillah niku beliau berwudu lalu air wudu yang ada menempel di wajah niki diambil terus diusapno nangone tubuh Jabir bin Abdillah. Jabir niki cerita sing nyeritakno sing lara dhewe. Aku mari ngono sembuh gak loro-loro malih. Nah niku karena kenapa? Karena wudu itu ibadah, air yang digunakan untuk ibadah niku barokah. Jadi barokah niku kebaikan yang ada di dalam unsur-unsur yang mengandung beribadah kepada Allah. Sebab sumber barokah niku Allah. At-tahiyatul mubarakatus. Lah niku mubarakatu niku sedaya lillah, miliknya Allah. Tapi kemudian Allah memberikan atau menitipkan di beberapa benda, tempat, tapi semuanya itu ada hubungannya dengan ibadah. Termasuk air niku. Air niku dikatakan di dalam Al-Qur'an niku huwallazi anzala minas samai ma'an mubarakah. Air yang mubarakah, air yang diberkahi. Ada lagi kota Mekah itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Di kota Mekah, Bakkah yang dibarokai. Nah, kota Mekah niku kota yang dibarokai. Penuh berkah karena pusatnya ibadah dari awal dulu. Segala sesuatu yang tidak terkait dengan ibadah maka tidak mengandung keberkahan. Sebab berkah itu harus ada sambungannya kepada Allah melalui ibadah. Seperti jubahnya Nabi Yusuf. Itu jubah yang penuh berkah sehingga oleh Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya itu bercerita bahwa ayah mereka Nabi Yakub itu yang sering menangis 30 tahun lebih ditinggalkan Nabi Yusuf itu akhirnya mengalami kebutaan. Itu Nabi Yusuf juga memakai prinsip barokah. Napa nika? Idhabu biqomisi hadza wa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Dan surat Yusuf ini. Kalian wahai saudara-saudaraku, idhabu biqomisi hadza. Kalian berangkatlah membawa gamisku ini. Wa alquhu ala wajhi abi, tempelkan pada wajah ayahku. Ya'ti basira. Mboten ate insyaallah malah. Cara awak dhewe iso diarani syirik. Tapi niki Quran, niki Nabi Yusuf. Kenapa? Karena jubahnya itu mengandung barokah. Niki jubah digawe ibadah, digawe dakwah, digawe nerima wahyu dan lain-lain. Ya'ti basiro, akan kembali bisa melihat lagi. Wa alquhu ala wajhi abi. Nek mboten gawe unsur barokah tidak ada hubungannya. Jubah dengan mata yang bisa kembali melihat niku tidak ada hubungannya nopo. Diakal model nopo niku. Diterangno gawe metode nopo supaya jubah itu dikatakan bisa membikin mata itu yakti basiro. Dan sampai sekarang juga tidak ada metode orang buta disembuhkan dengan nempelno jubah ke mata. Dokter pun di mawon rumah sakit mata mana saja ndak ada. Ya karena itu menggunakan unsur barokah niku. Lah niku ngonten. Lah ngipatno air niki sama seperti tidak mau keberkahan air wudu niki. Koyok gak gelem ngonten. Ini air ibadah, air yang ada berkah
kok dikipatno, tapi nggih mboten ngerusak wudune. Wong wis mari wudu sudah dibasuh. Sekali lagi niki sekedar sunnah membiarkan air itu. Nanti ada, kecuali ada udzur niku. Nggih. Wat tansyifi lan ngelapi kelawan anduk. Mboten dikipatno ngenten tapi njupuk anduk utawa napa kain dibersihkan. Diilangi ngoten lho, air-air itu dihilangkan. Padahal nek nduk hadis niku diceritakno orang wudu itu setiap airnya itu, tetesan airnya itu menjadi malaikat yang mendoakan dia sampai hari kiamat mendapatkan ampunan dari Allah. Banyak fadilah-fadilah wudu niku diantarane niku melebur dosa menjadi malaikat niku beberapa hadis terkait air niku. Lah kecuali tidak menjadi makruh nggih. Tidak menjadi makruh itu kalau dia itu ada alasan untuk kesehatan, misalnya cuacanya sangat dingin. Nggih, lah niku pengecualian napa-napa niku likulli syai'in mustasnayat. Segala sesuatu itu pasti nanti ada pengecualian-pengecualian. Atau tubuhnya itu agak tidak enak, dia tetap wudu tadi nggak mengambil tayamum karena masih mampu, tapi kalau dibiarkan lama-lama kedinginan, misalnya pas subuh-subuh atau wudu di tengah malam mau sholat tahajud ngonten niku, cuacanya dingin, tubuhnya juga masih belum siap dengan air. Nah niku boleh, boleh. Kalau itu malah membantu kesehatan, niku malah bagus. Demi menjaga kesehatannya niku. Nggih. Kula niki termasuk nek subuh niku nek wudu, terutama yang di wajah. Selesai wudu mesti kula anduki, karena kalau tidak gebres-gebres kula niki. Nek kena banyu isuk niku wahing mboten leren-leren, suwe baru selesai. Nah niku biasanya kalau mantun wudu langsung wajah saja. Niku melok. Tapi seandainya tanpa alasan pun niku mboten haram. Hanya makruh. Makruh niku kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan tidak dosa. Iki kudu paham ngenten iki. Nek gak paham gak oleh niku, gak oleh niku nadae koyok haram. Padahal umpama dilapi ya mboten dosa. Cuma dia menghilangkan sesuatu yang sifatnya itu bagus. Berkah. Nggih. Dihilangkan nggih mboten haram. Makruh niku lho, makruh itu kalau ditinggalkan bagus berpahala. Kalau dikerjakan dilap tetap dilap. Tidak dosa. Nggih, niku makruh. Niku kudu ngerti sebab wong niku kadang gak oleh kudu. Nah niku mboten ngerti gak oleh iku haram, makruh, khilaful aula, khilaful afdol, lho enten papat. Gak oleh niku. Kudu iku sing dimaksud wajib, sunnah, nggih, apa afdholiyah, aulawiyah. Hanya sekedar keistimewaan, kesempurnaan. Pun ngelapine bisaubin kelawan baju, kelawan kain, anduk nek mriki ngoten. Termasuk sunnah lagi adalah watahrikil khotami, lan ngobah-ngobahno cincin. Ketika wudu itu sebenarnya wong sifatnya air itu sangat lembut, bisa menyusup masuk ke celah-celah kulit yang ada cincinnya, saged. Pokok mboten rawapet nemen sampai jiret sehingga air pun ndak bisa masuk. Nah itu kecuali. Tapi kalau sekedar nempel biasa, mboten rapet nemen, air pasti bisa masuk. Tapi meskipun air bisa masuk, menggerakkan cincin ketika membasuh kedua tangan. Letaknya ketika membasuh kedua tangan, supaya air itu
dipastikan atau secara yakin masuk. Mlebu yoan, tapi nek diputer, nek digoyang pasti yakin. Nah, menjadikan hati merasa yakin, mantep niku sunnah. Supaya tidak terjangkit sifat penyakit was-was. Sebab was-was itu pintu gerbangnya setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sehingga menggerakkan cincin ketika ibu-ibu, bapak-bapak sing damel cincin. Tapi niki sekali lagi sunnah. Kalau jadi sunnahnya itu kalau air tanpa digerakkan itu diduga kuat sudah bisa masuk ke celah-celah jari yang ada cincinnya itu. Tapi kalau dipastikan tidak bisa masuk, dipastikan karena cincinnya niku betul-betul rapat. Nah niku nggih karo diputer-puter. Harus diputer-puter baru dia bisa masuk, digoyang-goyang bisa masuk. Tapi kalau air sebenarnya bisa masuk, maka memutar cincin atau menggoyangkannya itu saat membasuh kedua tangan turun menjadi sunnah, tidak wajib. Nah niku ngonten niku. Wa tahrikil khotam. Termasuk sunnah lagi wal buda'atu bi'a'lal wajhi. Ngawiti mbasuh kelawan bagian ndukure wajah. Biore niki teko ndukur ke bawah. Yang dibasuh pertama dari atas nggih. Kados lumrahe tiyang wudu niku nggih. Pakai tangan, pakai gayung langsung nduk keran niku nggih dari atas semua rata-rata. Mboten jarang-jarang kan gawe selang terus disemprot teko nisor ngeten airnya dari bawah ke atas ngeten kan jarang. Tapi seandainya terjadi disemprot pakai keran dari bawah ke atas, sing penting roto niku wis wajibnya sudah beres. Tapi kalau mau sunnah airnya dari atas ke bawah. Nggih, karena kalau dari atas ke bawah niku ya di samping ngirit nggih. Ngirit karena air itu tidak perlu terlampau banyak sebab sifatnya itu mengalir dari atas ke bawah kan air niku, sehingga kalau dibasuh sedikit saja turun ke bawah air niku nggih otomatis membasuh, sehingga tidak perlu banyak. Kanjeng Nabi niku disifati kalau wudhu itu memakai air niku dalam kadar yang sangat ngepres. Satu mut niku sak cawukan tangan ngeten niku. Sak cawukan tangan dua telapak tangan gitu. Dua telapak tangan dijadikan satu penuh, nah niku satu mut. Nggih. Satu mut. Zakat fitrah niku 4 kali cawukan tangan niku, 4 mut. Cara wong zakat niku njupuk beras, nah, 1 2 3 4 niku wis sesuai dengan zakat fitrah. 4 mut itu sama dengan 1 sok. Zakat niku 1 sok. Kilo niku biyen mboten enten niku kan napa konversi dari ukuran mut sok tadi itu ke dalam gram, kilogram niku, sehingga nanti ada perbedaan para ulama sebab kadang gawe cawukan tangane beda, tangane wong Arab, tangane wong Afrika, tangane wong Jawa, lah niku iso beda-beda. Sehingga tidak sama ukuran zakat fitrah niku, ada yang 2,4 lalu digenapkan menjadi 2,5 nggih. Sampai sak mangke MUI niku 2,5 sudah cukup. Tapi dalam kitab-kitab konversi yang lain kados Fathul Qadir itu 2,7 sekian-sekian sehingga digenapkan 2,8. Akhirnya kali wong-wong wis 3 kilo pisan. Nah, boleh. Masing-masing ada rujukannya. Itu sunnah membasuh dari atas. Wa fil yadi war rijli bil asobi. Lan disunnahno
ngawiti ing dalem basuh tangan warijli lan basuh kaki bil asabi'i kelawan jari. Tangan niku sunnah niki, sekali lagi sunnah. Kula baleni terus supaya mboten dadi salah paham. Ngaji kok salah paham. Lah niku kok duwe paham sing salah, mari ngonten disebar-sebarno nggarai geger. Nggih. Dadi guru pisan mulang yo ngaji tapi pahame salah. Akhirnya sing disampaikno nggih metenteng-metenteng salah. Polahe ket awal sunnah dianggap wajib. Ketika petenteng-petentengan. Nah niku sunnah itu dari jari, sunnah. Nggih. Kalau di Al-Qur'an niki kula niki kebiasaan nek nerangno niku sakjane mboten usah dikai alasan ngenten niki mboten napa-napa fikih niku. Nggih. Tapi saya terbiasa menjelaskannya itu sekaligus ilat atau hikmah. Tangan niku nggih sesuai dengan Quran itu. Faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Ila itu berarti terakhir. Finishnya itu ila. Berarti startnya itu dari jari. Gak usah disebut kalau ilal marafiq sampai terakhir itu sikut. Berarti awalnya itu dari jari. Tapi yang seperti ini para ulama menganggapnya sebagai sunnah saja. Sing wajib niku rotoe niku. Adapun dimulai dari jari atau dimulai dari sikut terlebih dahulu. Tiang wudhu niku kan kadang-kadang nek nduk keran niku koyokane enak teko sikut. Walaupun ada juga yang dari ujung jari. Nggih. Kalau di sini nek disokno fa in subba alaihi ghairuhu bada'a bil mirfaq wal ka'ab. Kalau dituangkan oleh orang lain maka silahkan dimulai dari sikut atau dari atas, dari kalau kaki, dari mata kaki, digrojokno teko ndukur. Tapi kalau wudu sendiri apalagi di Arab, wudune niku longgo. Sehingga ketika membasuh kaki kalau sambil duduk niku sing enak nggih teko ujung jari kaki niki. Karena sambil duduk sikile diangkat titik, kerane mili, airnya mengalir ke bawah, kakinya diangkat ngenten nggih sing enak jari nek diputer ngenten malah wonge kudu miring-miring. Tapi kalau kita pakai gayung ngene niku enake teko ndukur. Disok ngenten iki nah, dari atas. Nek nyirame teko jari nggih tambah angel. Nggih, dari atas dari mata. Mulane ngenten iki hukume sunnah. Nggih. Wudu iku teko jari digawe geger. Qur'ane ya bener tapi itu hukumnya hanya menjadi sunnah. Niki lho nggih niku nek mboten melok keterangane ulama niku kesimpulannya bisa keras ngoten niku. Kesimpulannya niku bisa keras karena Qur'ane lumuni lah ngoten niku karena nek ulama niku nyampekno enak. Oh iki fardu ya, sing iki sunnah. Sunnah iku umpama ditinggalno wudunya tetap sah. Tapi kalau dikerjakan ya itu lebih sempurna, lebih istimewa. Lebih sempurna itu tidak wajib. Nggih. Sehingga tidak perlu menjadi sesuatu yang sampai geger. Nah niku ngoten. Fa in subba alaihi ghairuhu bada'a bil mirfaq. Nggih. Wal ka'bi. Termasuk lagi sunnah adalah wadal kul udwi. Gosok anggota tubuh, entah itu basuh wajah, tangan ini airnya mengalir sambil menggosok. Waktu tangan airnya mengalir dibantu tangan telapak tangan sebelah niki sambil digosokkan. Air yang mengalir niku dibantu sambil digosok. Niki di dalam mazhab Syafi'i sunnah. Kalau di dalam mazhab Maliki menggosok niki wajib. Itu diantara alasannya mazhab Syafi'i sunnah. Karena yang wajib itu faghsilu. Nah, cuma bedanya memahami faghsilu itu dengan menggosok itu harus satu paket.
membasuh dengan menggosok itu satu paket atau sendiri-sendiri. Madzhab Maliki niku melihatnya sepaket. Membasuh itu sepaket dengan menggosok. Nek madzhab Syafi'i gak mesti membasuh, gak mesti karo nggosok. Membasuh itu sing penting sayalanul ma, airnya mengalir. Nah niku ulama niku cara pandang memahami dalil niku juga berbeda. Dalilnya podo, tapi sudut pandang memahaminya itu ada perbedaan sedikit, itu sudah menimbulkan perbedaan hukum. Tapi ngonten niku biasa dan itu sah. Sebab ada yang diikuti dari ulama yang kompeten, yang punya kapabilitas di situ, memang duwe kemampuan keahlian sing diakui oleh dunia, mboten kita sing ujuk-ujuk dadi mujtahid instan, gak duwe keilmuan moro-moro mengambil dasar Quran hadis lalu diramesi dhewe. Nah niku kok iso melok ancamane Kanjeng Nabi nika, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar nika. Menafsirkan, siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya sendiri, mboten melok ilmune ulama niku. Sebab kudu gawe ilmu, nek mboten gawe ilmu nggih gawe akal-akalan niku. Siap-siap saja tempatnya neraka lho. Quran lho niku, Pak. Mboten primbon lho niku. Ngeramesi Quran, mboten ngeramesi primbon. Niku iso falyatabawwa maq'adahu minan nar. Betapa banyak nggih yang senang mengkafir-kafirkan terus mateni saudara-saudara sesama umat Islam itu nggih berangkatnya teko Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Berarti kafir itu dia mengambil hukum tidak dengan hukumnya Allah, dia kafir. Nek kafir ya apa? Halal darahnya dibunuh. Berarti apa? Pateni ae. Niku teko Quran asale niku. Tapi diramesi dhewe. Mboten melok ulama. Ayat iku cerita apa sih? Biyen ceritane turun niku pas lapo sih? Iku diturunkan kepada siapa sih? Makna yang sebenarnya itu bagaimana sih? Ulama-ulama itu ketika menafsirkan itu komentarnya bagaimana? Niku diabaikan semua. Gawe akale dhewe. Nah niku bahaya. Qur'ane bener, hadise bener, tapi ngeramesi gawe akale mboten melok ilmune ulama niki sing nggarai dunia keislaman geger niku dari dulu nggih wong sing instan-instan ngenten iki. Nggih. Sehingga melihat perbedaan itu seperti permusuhan. Nek ketok beda niku rasane nduk ati niku kaya kudu tukaran mawon. Padahal ya ana ulamae iku ya wis santai-santai mawon. Oh iku beda, iku melok imam iki. Dalam madzhab Syafi'i saja. Nggih. Nek ten kitab niki mboten ketinggal. Jenengan nek ngaji nang Raudhatut Thalibin utawa sing rada titik Minhajut Thalibin niku ada yang asoh, ada yang adhar, ada yang madhab, ada selalu perbandingan perbedaan. Podo-podo madhab Syafi'i ini. Mulane ulama itu ciri khasnya adalah berbeda. Dan ciri khas ulama itu memandang lumrah suatu perbedaan, bahkan itu bagian dari rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun niku nggih karena beda niku. Sebab kalau beda itu banyak pilihan. Banyak pilihan niku ringan, mudah. Karena banyak pilihan. Aku isu iki kepingin pecel, soalnya wingi wis rawon. Aku saiki kepingin soto, soalnya wingi wis pecel. Niku banyak pilihan. Nek sak gedangan niki panganane pecel tok niku jenengan mangane sok pecel kabeh. Nggih, walaupun seneng tapi nek terus-terusan niku ya boleh-boleh saja tapi yo gak enak. Nek akeh pilihan niku enak, isok milih iki, isok milih iki, isok milih iki niku nikmat. Iku bagian dari rahmatnya Allah. Jadi ulama digawe beda niku rahmat. Nah niku ngoten. Menggosok niku sunnah. Wa maskul maqaini nggih, wastiqbalul kiblataini.
niki makkoini niki pucuke mripat niki baik yang dalam sing cidek irung maupun yang luar niki sunnah diusap. Jadi ketika wudu waktu membasuh wajah nggih niki pucuk-pucuk niki biasanya kadang walaupun niki air pasti juga bisa masuk kecuali nek ono keteke lalu itu menghalangi. Dan niku sunnah nggih diambil diusap gawe jari ngenten ujung-ujung mata luar maupun dalam niki. Nggih sisi tengah maupun sisi luar niki. Niku sunnah mashul makkoini. Wastiqbalul kiblati wudu menghadap kiblat niku nggih sunnah. Nek salat wajib menjadi syarat, tapi kalau wudu tidak menjadi syarat. Sunnah wudu kerane niku mboten ngadep ngulon. Nggih jenengan gak usah memaksa. Kerane niku ngadep ngalor utawa ngadep ngidul ngenten. Nggih gak usah terus miring menghadap kiblat malah merepotkan diri sok kepreset utawa koncone boleh gak uman tempat. Ya wis sesuai dengan tempat yang tersedia itu saja karena niki sekedar sunnah. Syukur-syukur isok sambil menghadap kiblat alhamdulillah sunnah. Wa wad'ul ina'i an yaminihi kalau wudunya pakai gayung pakai nopo wadah timba utawa nopo meletakkan wadah itu dari kanan sehingga mengambilnya itu dari kanan kemudian dibasuhkan ke kiri. Nah biar mengambilnya dari kanan ini lebih memudahkan. Biasanya wong niku tengen, di samping tengen niku baik dianjurkan memakai tangan kanan itu. Kalau dianjurkan sunnah tayamun memakai tangan kanan berarti meletakkan air juga sunnah di sebelah kanan. Umpama dekek kiri nggih gak apa-apa nyintung ngenten kan nggih saged mawon. Cuma kan boleh ngenten, nek ngenten kan enak. Mulane ngenten iki mlebu sunnah. Ingkana wasian lamun ono apa panggonan iku luas nek nggone sempit ono endok kiri ya wis niku wa alla yang kusoma nggih sampun wa alla yang kusoma wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih, Pak. Monggo. Nggih. Nggih. Ya napa? Batasnya saja. Wajibnya itu roto. Membasuhnya rata, mengusapnya juga rata. Yang wajib dibasuh itu wajah, tangan, kaki. Batasnya wajah niku yang niki. Nah, yang dulu pernah diterangno niku. Batas wajah. Batas tangan sikut ke atas sedikit. Batas kaki mata kaki. Membasuh itu airnya harus mengalir, mengusap itu tidak harus mengalir. Kepala niki mengusap. Tidak harus mengalir. Umpama mengalir nggih sah, tapi malah kurang baik. Khilaful aula karena perintahnya mengusap kok dibasuh. Tapi sah karena membasuh itu nilainya lebih tinggi secara bahasa. Nek diusap airnya hanya basah saja. Tapi kalau membasuh basah plus mengalir. Tapi walaupun plus tetap lebih istimewa mengusap karena perintah kepala itu wamsahu biruusikum boten faghsilu ruusakum boten, tapi usaplah kepala sehingga kepala niku diusap. Yang wajib itu rata sesuai dengan batas wajah dan tangan tadi, kaki tangan dan kaki niku ada batasnya. Tapi begitu wajah dan kepala niku batasnya agak beda. Ada perbedaan. Tapi sing penting niku roto sesuai kadar minimal. Nek madzhab Syafi'i mengusap kepala nggih walaupun sebagian kecil. Nek madzhab Maliki semua bagian kepala.
Nek madzhab Hanafi minimal 50%. Nek madzhab Hambali selebar telapak tangan. Ketika mengusap niku, nah, pokok tangan niki telapak tangan nempel kabeh, plek, seret wis cukup. Madzhab Hambali. Madzhab Syafi'i walaupun satu jari sak dulit ngenten dianggap sudah mengusap. Nek madzhab Maliki harus semuanya karena Quran tidak menyebutkan batasnya. Tidak menyebutkan batas itu nanti ulama kemudian mengambil dari keterangan hadis yang lain atau nalar fikih memahami hadis yang lain. Nah niku ngoten Pak nggih. Nggih, lintune. Meneruskan pertanyaannya Bapak. Nggih. Seandainya di tengah-tengah wudu kita itu kentut. Nggih. Itu perlu diawali lagi atau dilanjutkan? Iya, betul. Diawali dari awal, dari depan lagi. Nggih, tengah wudu belum selesai, wudune kan batal. Jadi mboten sekedar batal waktu, misalnya ngentute niku pas mengusap kepala. Tut berarti pas ngusap kepala batal, terus diulang dari tangan mboten, diulang dari awal karena kentut hadas itu membatalkan wudhu niku nih global. Keseluruhan wudhu, rangkaian wudhunya itu batal, dianggap kosong, belum punya wudhu lagi. Berarti kalau mau mengulang dari awal. Kentut niku ngoten, baik terjadi di tengah-tengah wudhu maupun selesai wudhu, dianggap semua rangkaiannya itu nopo batal. Wudhunya batal berarti mengulang dari depan. Nanten nggih. Nah niku. Nggih, sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ditutup bersama-sama dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.